A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari pembalasan tidak ada lagi hubungan keluarga. Tak ada saudara, tak ada ibu, tak ada ayah. Setiap orang akan melepaskan diri dari yang lain dan berusaha menyelamatkan diri sendiri. Setiap orang akan berseru, bagaimana aku? Bagaimana aku? Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku. Pada hari itu, mereka yang beramal soleh selama hidup di dunia sekalipun akan menyadari bahwa amal mereka tidak ada artinya dibandingkan kenikmatan dan rahmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka selama di dunia. Dengan menyadari hal itu, muncullah perasaan cemas bahwa semua amal mereka akan sangat ringan dalam timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Mizan yang akan menerapkan keadilan yang sempurna, Al-Adil. Pada saat itu, tak seorang pun akan aman dari rasa tertekan di hari pembalasan, kecuali mereka yang dikaruniai rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga karena amal semata. Mereka bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau pun tidak? Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak diriku sekalipun. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelimutiku dengan kasih dan ampunannya. Satu-satunya orang yang tidak berseru nafsi-nafsi atau bagaimana aku, diriku pada hari yang membahayakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umat Nabi lainnya akan berlari menuju Nabi mereka, tetapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Semua Nabi justru akan meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat kepada mereka dan umatnya. Nabi Muhammad SAW akan berkata, akulah pemberi syafaat, annalaha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi izin kepada Nabi SAW untuk menggunakan syafaatnya bagi semua umat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beberapa sahabat Nabi SAW muncul dan menunggu beliau SAW. Ketika beliau SAW datang, beliau sallallahu alaihi wasallam mendekati mereka dan mendengarkan ucapan mereka. Hebat sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dan maha agung telah menjadikan makhluk ciptaannya sebagai sahabat dekatnya, yaitu Ibrahim alaihi salam. Yang lainnya berkata, tak ada yang lebih hebat daripada kalamnya kepada Musa alaihi salam, orang yang dia ajak berbicara secara langsung. Lalu yang lainnya berkata, dan Isa alaihissalam adalah kalimat dan ruhnya. Sementara yang lainnya berkata, Adam alaihissalam adalah nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW muncul dan berkata, aku mendengar perkataan kalian dan semua yang kalian katakan benar, dan aku sendiri adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku katakan ini tanpa sombong sedikit pun. Dan aku akan mengusung bendera keagungan pada hari pembalasan nanti, dan menjadi orang pertama yang memberi syafaat, dan syafaat pertama yang akan diterima Tuhan. Dan aku adalah orang pertama yang akan mengintai surga, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakannya untukku, dan aku akan memasukinya bersama dengan orang-orang miskin dari kalangan umatku. Alhamdulillah, kita semuanya fakir, amin. Dalam pandangan Allah, dalam pandangan Nabi, dan pandangan masyarakat, amin. Fakir, tidak punya apa-apa, bahkan diri pun tidak punya. Alhamdulillah. Jangan sedih Allah. Dan aku katakan ini tanpa sombong sedikit pun. Aku yang paling mulia dari yang pertama dan yang terakhir. Dan aku katakan ini tanpa sombong sedikit pun. Salah satu kunci rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu kunci menuju surga. Hadis berikut menjadi bukti.
Seorang Badui bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang saat terjadinya hari kiamat. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, hari kiamat pasti akan tiba. Apa yang telah kamu persiapkan untuk menyongsong kedatangannya? Orang itu berkata, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak mempersiapkan diri dengan puasa dan amal soleh yang banyak, tetapi aku mencintai Allah dan Nabi-Nya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu akan beserta mereka yang kamu cintai. Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketika mendengar hal itu, orang-orang Islam sangat bersuka cita lebih dari sebelumnya. Anas radhiyallahu anhu berkata, oleh karena itulah aku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan aku berharap bahwa aku akan beserta mereka karena kecintaanku kepada mereka. Meskipun amalku tidak akan bisa menyamai amal mereka. Tuhan telah menciptakan beberapa sarana yang bisa menyebabkan. Tuhan telah menciptakan beberapa sarana yang bisa menyebabkan manusia. Tuhan telah menciptakan beberapa sarana yang bisa menyebabkan manusia, yang bisa membebaskan manusia dari hukuman karena manusia memang diciptakan lemah. Tuhan telah menciptakan beberapa sarana yang bisa membebaskan manusia dari hukuman karena manusia memang diciptakan lemah, rentan terpengaruh setan, nafsu, kesenangan duniawi, dan sifat berbangga. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas, dan melaluinya semua orang beriman bisa mendapatkan pertolongan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan rahmat pada hari Dia menciptakannya. Dia membaginya ke dalam 100 bagian. Dia akan menggenggam 99 bagian dan memberi satu bagian kepada seluruh makhluknya. Sekiranya orang-orang kafir tahu semua rahmat yang dalam genggamannya, mereka tak akan pernah putus asa untuk memasuki surga. Dan sekiranya orang-orang beriman tahu semua siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tak akan berpikir dapat selamat dari neraka. Masya Allah. Saya baru dikasih tahu jawabannya. Bertahun-tahun lamanya, puluhan tahun saya bertanya, 99 disalahkan memiliki 99 asmaul husna. Itu yang dipegang beliau sendiri rahmat itu. Ada satu yang beliau kirimkan ke dunia ini. Itu namanya siapa? Baru malam ini bicara. Kepada Nabi Muhammad. Agar manusia dapat menggapai rahmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah kalimat yang cukup untuk membersihkan dosa seseorang. Sebanyak apapun dosa yang telah ia perbuat. Utban ibnu Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang dari suku Bani Salim, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menghampirinya lalu berkata, jika seseorang yang dibangkitkan pada hari kiamat pernah berkata, la ilaha illallah, dengan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkannya, akan mengharamkan api neraka baginya. Hadis tersebut mengingatkan kita bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di luar jangkauan pemahaman manusia. Pada saat yang sama, mereka juga diperingatkan agar tidak terlalu bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabaikan batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam syariat yang suci. Kami akhiri bab ini dengan menekankan prinsip mendasar dalam Islam, bahwa pada akhirnya hanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat luas yang akan menyelamatkan manusia pada hari pembalasan yang sangat mengerikan itu. Dan perwujudan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 107 sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Karena itulah kita sangat mengharapkan syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pijakan paling kokoh pada hari pembalasan.
tidak mengandalkan amal kita semata yang benar-benar sangat jauh dari nilai ketulusan dan kesempurnaan. Hanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terwujud secara sempurna dalam pribadi nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa memperoleh keselamatan dan pembebasan. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Al-Quran dalam kurung 24.237 huruf itu. Wa minallahi taufiq bi hurmatil habib bi hurmatil Fatihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shallu 'alan nabi.